Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nisa. Bunda. Alhamdulillah. Lancar hari ini? Alhamdulillah lancar hari ini kuliahnya. Alhamdulillah. Iya, tadi ada materi seru dari dosen. Oh iya? Seneng, makin semangat kuliah, insya Allah. Alhamdulillah. Bunda, iya. tapi ini tadi ada teman Nisa Ya. yang cerita katanya beliau mau istiqomah hijrah gitu, Bun. Ya. Terus malah nanya ke Nisa, gimana sih Teh Nisa caranya buat istiqomah hijrah? Jadi Nisa mau nanya nih ke Bunda, gimana langkah awal kita buat hijrah gitu, Bun. Bunda Baik. mau nggak cerita sama Nisa? Boleh. Ya. Tapi temennya nggak bisa kesini ya langsung? Belum Belum ada bisa. kesempatan. Lewat Mudah-mudahan Nisa nanti aja. kesini. Suatu saat mudah-mudahan ketemu ya. Ya. Insya Allah. Ya. Tapi ini Bun, sebelum kita mulai cerita tentang hijrah, kita Ya. sapa dulu sahabat MK yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama Nisa saat ini dan Bunda Khairati, kita akan menemani perjalanan hijrah sahabat MK dalam program Cerita Muslimah, insya Allah. Boleh Bun disapa dulu sahabat MK-nya? Ya, sahabat-sahabat MK TV dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita bersyukur hari ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa, kita berbagi-bagi ilmu dan pengalaman. Hari ini saya dapat berita dari Nisa, temennya ada yang sedang berjuang hijrah ya. Jadi bersyukurlah siapapun yang dikaruniai oleh Allah keinginan untuk berhijrah. Hijrah di sini maknanya adalah hijrah maknawi. Ya, kan ada hijrah tempat, ada juga hijrah maknawi. Hijrah maknawi adalah hijrahnya hati. Jadi hati ini dari kondisi yang terasa jauh dari Allah. Jadi bukan Allah jauh dari kita, tapi kita yang terasa jauh dari Allah. Jadi kering hati ini ingin mendekat kepada Allah. Oh gitu makna hijrah Bun ya? Ya, hati maknawi, kita, maknawi, soal hati kita, rasa hati ya. Baik. Kemudian hijrah di sini juga adalah perubahan dari suatu kondisi di mana seseorang banyak melakukan kemaksiatan, berubah ingin taat kepada Allah. Masya Allah. Nah, jadi orang yang hijrah adalah orang yang sedang berjalan menuju Allah. Jadi pada prinsipnya setiap kita manusia sejak lahir sampai nanti wafat itu perjalanan menuju Allah. Perjalanan terus Bun. Terus berjalan langkah, tiap tahap. Itu perjalanan menuju Allah. Nah, perjalanan menuju Allah dari kita lahir sampai wafat nggak tahu kapan berakhirnya. Betul. Itu adalah perjalanan yang membutuhkan kekuatan hati. Kekuatan hati, ketetapan hati Bun ya. Ketetapan hati. Makanya hijrah itu akan berhasil jika dia bisa lurus niatnya. Lurus niat. Ya, jadi mau hijrah itu karena apa? Kan ada orang berubah karena lingkungan, Betul. karena seseorang. Nah, harus ya dia berubah itu betul-betul di dalam hatinya itu, ya Allah, saya ingin mendekat kepadamu, saya ingin betul-betul meraih cintamu ya Allah, saya ingin berubah jadi lebih baik. Iya. Nah, itu kekuatan yang pertama. Niat. Jadi ya. kalau orang punya kekuatan ini, maka insya Allah apapun tantangan dalam hijrah dia akan tetap istiqomah. Masya Allah. Ya. Baik, begitu sahabat MK. Jadi di awal itu tahap pertama niat Bun ya. Ya. Kita harus luruskan niat. Masya Allah. Ada tahap-tahap lainnya nggak Bun? Kekuatan hati tadi untuk Kekuatan luruskan hati. niat, ya. Betul. Itu satu, betul-betul serius lillahi ta'ala, saya ingin berubah bukan karena siapapun, tapi betul-betul saya ingin menjadi lebih baik. Itu karunia Allah. Nah, itu didapat pertama bisa jadi seseorang itu mendapatkan ilmu kebenaran. Dia dengar radio, dia nonton televisi, dia baca buku atau apapun, mendengar nasihat, itu Allah berkehendak memahamkan ilmu itu ke hatinya. Lalu dia tersadarkan. Itu yang pertama. Yang pertama. Iya, karena ada orang yang dapat ilmu itu tidak nyerap ke hatinya.
ilmu itu tidak jadi amal, ilmu itu tidak membuat dia menemukan dosanya dan berubah. Berarti Ilmu hanya terkumpul saja, Bun. hanya pengetahuan, jadi tidak sampai ke hatinya. Bisa jadi niat mencari ilmunya juga salah, ya kan? Masya Allah. Jadi ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengenal Allah. Nah, jadi kalau ada orang belajar, belum tentu ilmu itu menyerap ke hati membuat dia berubah. Belum tentu ilmu itu membuat dia cinta akhirat. Ya, belum tentu ilmu itu membuat dia semangat beramal soleh. Jadi yang pertama, kalau Allah menginginkan seorang hamba itu hijrah maknawi, Allah akan memberikan dia pemahaman ilmu yang sampai ke hatinya yang dia bisa berubah. Itu yang pertama. Masya Allah. Cara Allah. Ini sahabat MQ mendengar seperti ini aja sudah membuat hati alhamdulillah lebih tenang gitu ya sahabat MQ. Bagaimana jika kita meneruskan perjalanan hijrah kita, tentu akan ada ketenangan dari Allah yang benar-benar Allah yang tancapkan gitu, Bun ya. Iya, jadi kekuatannya itu kan di tekad, di hati ini. Iya. Jadi pertama, kalau Allah berkehendak, dia maha tahu isi hati hambanya, kemana yang mau dia tuju Allah kan tahu. Nah, Allah nanti berikan ilmu, paham. Ilmu, Masya Allah. Yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran. Jadi kalau tadi dia dapat ilmu, dia sadar, dia berubah. Tapi ada yang tiba-tiba disadarkan oleh Allah. Oh, enak ya teman-teman udah pada pakai kerudung, aku belum. Duh senengnya lihat teman-teman pada sholat, saya selama ini sibuk bermain-main. Ya Allah, ada kesadaran. Gimana nanti saya di akhirat, amal saya kurang. Sadar. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaqzah, kesadaran adalah terminal pertama seorang manusia menghambakan dirinya di hadapan Allah. Terminal pertama, Masya Allah. Sadar, lalu dia belajar. Ikut kajian ini, baca buku ini, awalnya dia sadar. Saya pengen bisa berubah, tapi saya kurang ilmu. Sadar, dia langsung belajar. Masya Allah. Jadi begitu sahabat MQ, ketika ada ketukan dari Allah, ketika Allah telah menyadarkan kita, sebaiknya kita jemput dengan niat yang lurus dan tentunya mencari ilmu yang benar, ya Bun ya. Iya, ilmu. Ya, oke. Ilmu. Yang ketiga adalah diberi ujian dalam hidup. Ujian itu kan ada yang buruk, ada yang baik. Ya, tapi biasanya orang itu mencari Allah, tersungkur, ya Allah tolong, pada saat dia diuji dengan kepedihan, kesulitan, kesedihan, membuat dia tersungkur mencari Allah, lalu dia belajar, lalu dia mendekat kepada Allah. Nah, ini cara-cara Allah untuk meraih hambanya untuk berhijrah. Nah, yang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa hijrah adalah harus punya dua kekuatan. Dua kekuatan. Kekuatan pertama adalah kekuatan ilmu kebenaran, yang kedua adalah kekuatan cita-cita, kehendak. Saya harus sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Di dunia adalah tujuannya bagaimana hatinya selamat, bisa jumpa dengan Allah nanti di akhirat. Di dunia hatinya selamat, kemudian dia merasa kebersamaan dengan Allah, itulah ma'rifatullah di dunia. Iya. Di akhirat dia bisa jumpa Allah, tidak hanya sekedar masuk surga, tapi bisa berjumpa dengan Allah. Masya Allah, ini sepertinya pembahasannya akan semakin mendalam, Bun, gitu. Akan tentang tips tadi, Bun ya, tentang bagaimana supaya kita kuat berhijrah setelah daripada kita harus meluruskan niat dan Allah sadarkan kita cari ilmu, cari ilmu Allah sadarkan, atau dikasih ujian. Tiga ini suka-suka Allah mana yang duluan. Siap. Nah, dari situ kita hijrah, baru butuh kekuatan dua, ilmu kebenaran, yang kedua adalah cita-cita serius nggak mau ke Allah. Baik sahabat MQ, ini sepertinya akan semakin menarik dan ditahan dulu, Bun. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini tentang dua poin yang tadi. Tentunya sahabat MQ penasaran, jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Muslimah.